kalimat asyhadu an la ilaha illallah, di mana dalam kalimat itu kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan bentuk kesaksian ini bukan berarti harus dengan mata, tapi lebih daripada itu kesaksian ini adalah berdasarkan ilmu. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar? Selamat pagi. Semoga pagi hari Anda berbahagia dan senantiasa dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, kami ucapkan selamat datang di acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran bersama Al-Bagir, Isa Al-Kaf, ada Atep, kameramen, dan juga Anis Mualim di meja operator. Hari ini ikhwan akhwat kita akan membahas perenungan, pemaknaan, pendalaman tentang salah satu hal yang sangat pokok sekali di dalam kita beragama, yaitu pemaknaan terhadap syahadat. Pekan lalu sudah kita bahas tentang makna kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Insyaallah pekan ini kita akan bahas bersama guru kita yang sudah membersamai kita di studio, ada Ustaz Husain bin Hamid Al-Atas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan Ustaz Hamzah bin Atas Al-Atas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan bahas ikhwan akhwat bersama beliau-beliau. Akan tapi alangkah baiknya kita buka dulu, kita mulai dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah rahmati kita ikhwan akhwat dari bacaan surat Al-Fatihah tadi, dan Allah bukakan ilmu kepada kita semua ikhwan akhwat. Mari hari ini sama-sama kita bahas, kita renungkan, kita simak daripada salah satu ajaran pokok di dalam agama kita, yaitu bagaimana kita memaknai, merenungkan, mendalami daripada dua kalimat syahadat. Hari ini yang akan dibahas adalah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pertama akan kita dengarkan Ustaz Husain bin Hamid Al-Atas. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma akhlis niyatina ya Rabb. Wa ati nufusana taqwaha wa alhimha rushdaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Amma ba'du, ikhwan, akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Pada kajian yang lalu, kita telah memulai pembicaraan kita di seputar rukun Islam atau rukun dari agama kita. Dimulai dengan rukun pertama itu 2 kalimat syahadat. Dan telah kita sama-sama ikuti dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kaji bersama, membuktikan kepada kita kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada apa-apa yang difirmankan. Semuanya menunjukkan akan keesaan Allah yang dibuktikan oleh seluruh alam raya dan isinya yang merupakan bukti-bukti dan ayat-ayat yang bersaksi akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada ilah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cakupan kesaksian ini mencakup kesaksian kita akan kebenaran dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh keindahan. Karena nama Allah atau lafzul jalalah Allah ini ya, merupakan Ismullahil A'zam, nama Allah yang terbesar. Sedangkan nama-nama yang lain hanya menjelaskan sisi kebesaran dari Allah. Seperti Al-Alim, Al-Hakim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qadir, Al-Ghafur, Asy-Syakur. Sedangkan lafzul jalalah Allah atau nama Allah ini mencakup seluruh makna tersebut. Jadi pada saat kita bersaksi tiada ilah kecuali hanya Allah, berarti kita bersaksi bahwa dialah satu-satunya pencipta, penguasa di alam raya ini. Dan dialah satu-satunya Tuhan, tiada sekutu baginya. Ini dibuktikan oleh seluruh makhluk yang terdapat di alam raya. Dia adalah Allah alladzi la ilaha illahu, tiada ilah selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ahad, As-Samad, itu Tuhan yang ahad pada zatnya, pada wujudnya, pada af'alnya, pada asma dan sifatnya, semuanya menunjukkan akan keindahan Allah. Di samping dia awal yang menciptakan segala sesuatu dan dia tidak berawal. Segala sesuatu juga tunduk kepadanya dan kembali kepadanya. Dia Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, maha tahu lagi maha bijaksana, dan dia juga maha penyukur terhadap kebaikan hambanya, maha penyabar terhadap kesalahan pelanggaran yang dilakukan hambanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk mengampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan hambanya bila mereka datang ke hadapan Allah bertaubat dan memperbaiki diri. Nah, kita perhatikan para jamaah, para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kesaksian yang kita ucapkan dimulai dengan mendahulukan nafi. La ilaha. Setelah itu baru apa? Illallah. Didahulukan dengan nafi. Tanpa kita mendahulukan dengan nafi, maka kesaksian itu tidak akan diterima. Jadi berarti kesaksian kita dimulai dengan al-bara. Kita berlepas tangan. Berlepas tangan, begitu pula hati kita juga apa? Berlepas diri dari adanya ilah selain dari Allah. Jadi pertama kita bersihkan hati kita ya dari segala ya, yang dipersekutukan dengan Allah. Satu-satunya yang memiliki sifat-sifat uluhiyah yang tidak sama sekali ada sesuatu yang menyamainya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dimulai dengan al-bara, lanjutkan dengan al-wala. Berarti kita berlepas tangan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala kita hanya kita tujukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukti wala kita kepada Allah yang murni berarti dalam hidup ini
Yang menjadi tujuan kita, harapan kita, tempat kita memohon dan berlindung hanyalah Allah. Begitu juga pedoman hidup yang kita ambil dari Allah. Karena selain dari Allah, tidak ada satupun yang memiliki hak untuk mengatur kita. Dia yang mencipta, dia pula yang memerintah di alam raya ini. Ala lahul khalqu wal amru. Dialah satu-satunya pencipta, dia pula satu-satunya pemerintah pengendali di alam raya. Kalau kita tidak menghormati aturan, petunjuk, dan pedoman hidup yang datang dari Allah, kita gantikan dengan apa yang datang dari selain Allah, ini dengan sendirinya akan merusak wala kita dan menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan wal-iyadzubillah. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf, Allah ingatkan kita, kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajun minhu litundhira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Allah sebutkan di sini, ini sebuah kitab yang diturunkan kepada wahai Rasulullah. Maka jangan sekali-kali dadamu merasa sempit ya, dengan apa yang terdapat dalam kitab ini. Begitu pula dalam menyampaikannya dan mengalami gangguan yang bermacam-macam ketika engkau menyampaikan amanat Allah ini. Karena yang paling berat bagi Rasul ketika dia menyampaikan apa yang datang dari Allah, kemudian ditentang oleh kaum musyrikin karena tidak sejalan dengan tradisi dan budaya mereka. Ini merupakan tugas yang amat berat. Litundhira bihi wa dzikra lil mu'min, agar kamu memberikan peringatan dengan Al-Quran dan juga sebagai pelajaran, peringatan bagi orang yang beriman. Lalu pesan Allah kepada kita, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diwahyukan kepada kalian dari Tuhan kalian, pengasuh kalian, pencipta kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti wali-wali selain dari Allah. Kalau kalian mengikuti apa yang datang dari Allah, berarti kalian jadikan Allah sebagai walinya. Tapi begitu kalian meninggalkan kitab Allah, digantikan dengan yang lain, berarti kalian telah mengangkat wali-wali selain dari Allah. Qalilan ma tadhakkarun. Tapi sedikit sekali dari kalian yang tahu ini, tapi mengambil pelajaran daripadanya. Jadi mengikuti petunjuk Allah, menerima apa yang datang dari Allah, itu bukti wala kita dan kesaksian kita bahwa tiada ilah selain dari Allah. Tiada ilah selain dari Allah. Dialah as-samad, tempat kita kembali memohon, berlindung, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia yang kita sembah. Dia tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan, dan daripada juga kita mengambil pedoman hidup kita yang akan mengantarkan kita menuju Allah dan keridhaannya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah di sini menunjukkan bahwa kita bersaksi tiada ilah di langit dan di bumi, demikian pula di seluruh alam raya kecuali hanya Allah. Kesaksian kita dengan sendirinya harus diikuti, diiringi dengan apa? Dengan kita berlepas tangan dari selain Allah. Dan hanya kita berpegang dan loyal kepada Allah. Maka apa saja dalam hidup ini yang memalingkan kita dari loyalitas kita kepada Allah, kita berlepas tangan daripadanya. Yang sejalan dengan wala kita kepada Allah berarti merupakan apa? Bahagian dari apa-apa yang masuk dalam petunjuk Allah. Dan teman seperjalanan kita adalah teman yang berjalan menuju Allah, di jalan Allah dengan mengikuti petunjuknya. Nah, sekarang kita masuk kepada kesaksian yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Dia bukan hanya seorang pria yang bernama Muhammad, ya, tapi dia di samping seorang manusia seperti kita yang diciptakan dari asal usul yang sama sebagaimana yang diumumkan Nabi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Katakan bahwa aku dibasyar seperti kalian, terdiri dari darah, dari daging, dari kulit, seperti kalian. Cuma bedanya aku menerima wahyu dari Allah, dan Allah mengangkat aku sebagai Rasulnya, maka apa yang Rasulullah sampaikan adalah risalah dari Allah.
Maka kita mentaati Allah, mentaati Rasul, mengikuti petunjuknya, menerima apa yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan bukti akan syahadat kita yang pertama. Membuktikan apa? Kemurnian syahadat kita yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau kita berpaling dari Rasul, tidak menghiraukan Rasul, mengabaikan apa-apa yang beliau sampaikan, sama dengan kita mengabaikan Allah dan berpaling daripadanya. Begitu juga pada saat kita berbicara atas nama Rasul, berarti kita berbicara atas nama Allah. Betul tidak? Pada saat kita mengatakan Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata, menurut sunnah Rasul. Begitu kita mengucapkan hal ini, maka kita bukan hanya berbicara atas nama Rasul, tapi juga berbicara atas nama Allah. Oleh karena itu berbohong atas nama Rasul tidak sama dengan berbohong atas nama orang lain. Al-kadhibu alayya laisa kal-kadhibi ala ghairi. Yang berdosa atas namaku tidak sama seperti orang yang berdosa atas nama orang lain. Karena Rasul ini seorang yang menyampaikan risalah Allah apa adanya. Tidak menambahkan, tidak mengurangi. Maka begitu kita mengatakan qala Rasulullah dengan kata-kata yang memastikan, berarti kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan. Karena begitu kita menisbatkan kepada Rasul, berarti juga berhubungan dengan risalah yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Sebaiknya kita mengucapkan ruwiya diriwayatkan, jangan mengatakan qala, agar jangan sampai kita nanti berbohong atas nama Rasul. Karena berbohong atas nama Rasul resikonya man kadzaba alayya muta'ammidan, atau dalam riwayat tanpa muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Riwayat yang menunjukkan barang siapa yang berdusta ya kepadaku tanpa menyebutkan dengan sengaja, karena seharusnya orang kalau berbicara atas nama Nabi meriksa lebih dulu. Jangan sembarangan, betul enggak? Jangan hanya alasan kami nggak sengaja. Kamu seharusnya kan tidak gampang-gampang mengatakan qala Rasulullah. Pada zaman Abu Bakar, Umar dan sahabat yang lain, kalau orang meriwayatkan hadis, diharuskan membawa 2 orang saksi yang pernah mendengar dari Rasul. Kalau ini orang tidak mampu membawa 2 orang saksi yang pernah mendengar dari Rasul, ini orang dicambuk. Sayyidina Umar mencambuk orang semacam ini. Abu Bakar juga begitu, karena takut berdusta atas apa? Nama Rasulullah, maka itu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, begitu kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dengan sendirinya kita mengimani risalah yang beliau bawa. Kita juga diwajibkan untuk mentaati beliau, karena ketaatan pada beliau sama dengan ketaatan pada Allah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Begitu juga dalam surat An-Nur Allah berfirman apa? Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul, katakan taati Allah dan taati juga ar-rasul. Kata kerjanya diulangi. Qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling tidak menghiraukan engkau wahai Rasulullah, fa inna ma alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum. Ketahuilah tugas beliau sesuai dengan apa yang diamanatkan untuk menyampaikan, untuk menerangkan, memberikan contoh. Wa alaikum ma hummilkum, tugas kalian sebagaimana yang diamanatkan kepada kalian untuk menerima, menyambut dan mengikuti Rasul. Kalau Rasul sudah menyampaikan kalian tidak mengikuti, berarti kesalahan ada pada kalian. Wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian taati Rasul, kalian akan berada dalam petunjuk. Di bawah bimbingan Allah. Wa ma 'alal rasuli illal balaghul mubin. Sedangkan tugas Rasul hanya menyampaikan apa adanya dengan memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Oleh karena itu, kalau kita mentaati Rasul, kalau umat bersatu mentaati Rasul dengan mengikuti Al-Quran, janji Allah akan dipenuhi. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifan nahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Indah sekali. Allah berjanji menjanjikan orang yang beriman dari kalian, pria ataupun wanita, dan mengerjakan amal soleh. Yang beriman dari kalian dan mengerjakan amal soleh.
bahwa Allah akan mengangkat mereka sebagai khalifah-khalifah, pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin di atas muka bumi. Dan Allah juga akan memenangkan agama yang Allah ridai bagi mereka. Allah akan memenangkan, mengukuhkan agama yang Allah ridai bagi mereka. Dan akan mengubah kehidupan mereka yang tadinya penuh ketakutan, hidup dalam suasana aman di bawah naungan Allah yang menjadi pelindung Allah karena kita taat hormat kepada Allah. Tapi siapa yang ingkar setelah itu, mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi kita lihat dalam ayat ini bagaimana Allah menegaskan kepada kita keharusan kita untuk mentaati Rasul sebagaimana mentaati Allah. Nah, mengingat beliau seorang Rasul, tidak mungkin seorang Rasul atau duta menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah. Mustahil tidak? Seorang duta berbicara tidak mewakili yang mengutusnya. Mustahil. Kecuali kalau dia berkhianat. Dan Rasul tidak mungkin berkhianat. Oleh karena itu apa yang disampaikan Rasul dalam teks hadisnya atau amalnya tidak mungkin bertentangan dengan Quran. Kalau ada pertentangan dengan Quran, berarti bukan dari Rasul. Itu jelas masalah ini. Nah, kita perhatikan sama-sama di sini. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Wahai orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasul. Nah, di sini kita lihat hal yang perlu kita fahami bersama-sama. Wa ulil amri minkum. Allah tidak mengatakan wa ati'u ulil amri minkum. Karena kalau kata kerjanya diulang, berarti kita mentaati mereka secara mandiri terpisah daripada sebelumnya. Tapi dengan membuang kata kerjanya diikutkan kepada kata kerja yang memerintahkan kita untuk taat pada Allah dan Rasulnya, berarti ketaatan pada ulul amri dari kalangan kita ini, dia Muslim, dia mengaku beriman. Tapi kalau dia nggak mentaati Allah dan Rasulnya, maka legitimasinya hilang. Karena Allah sebutkan, wa ulil amri minkum, dan ulil amri dari kalangan kalian selagi mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Oleh karena kata kerja tidak diulangi. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Kalau taat pada Rasul itu betul-betul, kalau betul-betul dari Rasul, kita wajib mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi wa ulil amri minkum, dan ulil amri dari kalangan kalian tanpa mengulangi kata kerjanya, berarti ketaatan mereka ma'ata'ullaha wa rasulah selagi mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau kita diperintahkan mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, nggak boleh kita taati. Kita mau tanya, mana yang lebih besar haknya dalam Al-Quran? Kedua orang tua kita apa ulul amri? Setelah perintah Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, perintah yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Betul enggak? Nah, kalau ketaatan pada orang tua saja tidak boleh buta. Kalau kedua orang tua kita memerintahkan kita melakukan tidak benar, kita nggak boleh taati. Wa in jahadaka la an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua-duanya memerintahkan kalian untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu, jangan taati mereka. Tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, gauli mereka dengan cara yang baik. Begitu juga ulul amri di saat memerintahkan kita mentaati mereka dalam maksiat, kita katakan la. Tapi tetap kita bersikap apa? Adil dalam segala hal. Kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Tapi mentaati apa-apa yang bertentangan dengan keridhaan Allah, haram bagi kita semua. Kalau umat Islam punya pendirian yang tegas seperti ini, niscaya mereka akan dibawa menuju ke surga. Tapi sayang, mereka banyak yang mengajukan alasan yang bermacam-macam agar mereka dapat melonggarkan ikatan agamanya. Padahal melonggarkan ikatan agamanya bisa membuat mereka nyemplung ke dalam api neraka. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian berselisih, berbeda pendapat. Ini tunjukkan pada orang yang beriman kan, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti mau orang Syiahnya, mau Sunnahnya, mau Persisnya, NU-nya, Muhammadiyahnya, kalau ada perselisihan di antara kalian menghadapi satu masalah, farudduhu ilallah, kembalikan pada Allah. Kitab Allah ada di tengah-tengah kalian. War Rasul, kembalikan juga kepada Rasul. Coba lihat bagaimana
Rasulullah bersikap dalam masalah ini. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian mengaku beriman pada Allah dan hari akhirat. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu akan lebih baik bagi kalian. Dan akibatnya juga akan lebih betul-betul apa? Menyelamatkan kalian. Oleh karena itu pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kan? Ini bantahan dari ayat sebelumnya nih, ya. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih. Setelah itu wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Fa kaifa idza asabatum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arib anhum wa idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Coba tuh lihat di sini jelas sekali kan? Apa kalian tidak melihat kepada mereka yang mengaku bahwa kami beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan diturunkan juga kepada nabi-nabi sebelum kamu. Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Di mulut mengaku beriman, pada saat mereka berselisih, berbeda pendapat, mereka bukan kembali pada Allah, bukan kembali kepada Rasulnya, mereka meninggalkan Allah dan Rasulnya kembali kepada taghut. Taghut di sini, ya, dengan sendirinya di luar Allah dan Rasulnya taghut. Kalau kita kembali kepada hakim-hakim, ya, penengah menyelesaikan urusan kita tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, berarti kita telah menjadikan taghut sebagai hakim di antara kita. Yuriduna an yatahakamu ila wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan sejauh-jauhnya. Kecuali kalau di luar kemauan dia, di luar kehendak dia, dia ingin hukum Allah yang diberlakukan atas dirinya, tapi negara tidak memberlakukan hukum Allah, dan dia tidak punya wewenang sama sekali untuk mengubah, maka di saat dia menerima dengan terpaksa ini, dia tidak termasuk dalam ayat tadi. Tapi yang menerima dengan pilihannya tanpa ada paksaan, dia ridha dengan keputusan yang bertentangan dengan keputusan Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang menyembah taghut. Kalau mereka diajak, ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul, mari kita bersatu. Kembali kepada apa yang Allah turunkan dan apa yang Rasulullah terangkan. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kamu akan lihat orang munafik yang lain di bibir, lain di hati, ya. Mengaku beriman tapi hati mereka enggak beriman, mereka langsung berpaling menjauh. Seolah-olah mereka memandang kita dengan pandangan yang sinis, kamu ini orang yang tertinggal, yang jauh dari kebenaran, padahal mereka seperti yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti apabila mereka terkena musibah akibat pelanggaran penyimpangan mereka? Akibat penyimpangan mereka, mereka terjerumus dalam bencana seperti yang dialami Fir'aun berulang kali. Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim. Bagaimana nanti kalau mereka terkena musibah akibat ulah perbuatan mereka? Tsumma ja'uka yahlifuna billah. Mereka datang setelah itu kepadamu wahai Rasulullah bersumpah dengan nama Allah. In nuridu illa ihsanan wa taufiqa. Kami hanya ingin berbuat kebaikan dan menjaga persatuan. Taufiqa di sini apa? Maksudnya menjaga persatuan supaya tidak terjadi perbedaan dan pertentangan. Itu alasan. Lalu Allah mengatakan, mereka lah orang-orang yang Allah ketahui apa yang di hati mereka. Berpalinglah dari mereka wahai Rasulullah. Berikan nasihat buat mereka. Ya. Wa qul lahum qawlan baligha, dan ucapkan wa qul lahum fi anfusihim, dan katakan, ya, fi anfusihim, dalam diri mereka, qawlan baligha, ucapan yang masuk ke dalam hatinya. Itu tugas kamu. Setelah itu wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Kami tidak mengutus seorang rasul kecuali untuk dipatuhi biiznillah, dengan izin Allah. Jelas enggak? Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Setelah itu pada ayat berikutnya, fala wa rabbika
walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Jadi menjelaskan kalau seandainya mereka ketika berbuat kezaliman, meninggalkan ajaran Allah, meninggalkan kitabnya, melanggar larangan-larangannya, mengabaikan pesan Allah, kemudian mereka datang ke hadapan wahai Rasulullah. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah dan Rasul juga memohon ampun untuk mereka, niscaya mereka akan menjumpai Allah, menerima taubat mereka dan juga mengampuni dosa mereka. Nah, setelah itu dengan tegas Allah bersumpah, fala warabbika, sekali-kali demi Tuhan, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, hingga mereka mau menjadikan kamu sebagai hakim yang memutuskan perselisihan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak merasakan dada mereka sempit, dengan tulus mereka menerima apa yang diputuskan Allah dan Rasul. Kalau tidak, Allah dengan tegas mengatakan fala warabbika, sekali-kali demi Tuhanmu mereka tidak beriman. Ini kan jelas-jelasan apa? Dengan tegas, keras Allah menafikan keimanan bagi orang yang menolak untuk menjadikan Rasul dan Al-Quran sebagai hakim mereka. Jadi pada saat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada ilah selain dari Allah, maka yang kita sembah, yang kita ikuti petunjuknya, yang kita mohon pada saat kita membutuhkan bantuan ataupun perlindungan, ya, yang kita ikuti jalannya hanyalah Allah la syarikalah. Dan juga kita bersaksi bahwa Muhammad bukan manusia biasa, tapi dia merupakan Rasul yang membawa risalah dari Allah dan wajib atas kita untuk mentaatinya, mengikutinya sebagaimana yang diperintahkan Allah. Kalau kita menolak, maka dengan sendirinya kita yang mengeluarkan diri kita dari keimanan dan kesaksian yang kita ucapkan. Nah, kalau orang yang beriman berpegang pada prinsip ini, al-bara', berlepas tangan dari selain Allah, dan kita betul-betul menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan hidup kita, yang membimbing jalan kita menuju kepadanya. Kalau kita lakukan hal ini, maka janji Allah akan dipenuhi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi begitu kita mengatakan rabbuna Allah, orang lain mengatakan Rabb kami ini dan itu, kita jawab rabbuna Allah. Bukan hanya sekedar kesaksian dan ucapan, tapi merupakan hal yang perlu kita buktikan melalui amal dan perbuatan kita. Nah, ini yang kita harapkan mudah-mudahan menjadi buah-buah dari kesaksian kita tiada Tuhan selain dari Allah, dan kita bersaksi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk kita taati sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Berikutnya Khanafat, mari sama-sama kita dengarkan penjabaran daripada Ustaz Hamzah bin Attas. Al-Attas, tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana paparan dari guru kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas tentang kesaksian kepada Allah, kesaksian kita kepada Allah, dan juga kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana makna dan keharusan sikap kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menitik beratkan makna asyhadah, seperti makna syahadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah, di mana dalam kalimat itu kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah,
Dan bentuk kesaksian ini bukan berarti harus dengan mata, tapi lebih daripada itu kesaksian ini adalah berdasarkan ilmu. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini syahidallahu annahu la ilaha illahu, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi. Allah bersaksi arti menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kemudian diikuti yang bersaksi juga malaikat dan juga wa ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan pentingnya kesaksian ini adalah berdasarkan ilmu. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengikuti, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tanpa ada pengetahuan kamu terhadapnya. Jadi penting sekali difahami bahwasanya makna syahadah ini adalah berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan kita, yaitu bagaimana kita menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah, karena kita ketahui dengan ilmu yakin, dengan keyakinan yang berdasarkan ilmu, yaitu bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kita bisa menyaksikan bagaimana kehadiran Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Subhanahu wa taala dari tanda-tandanya yang ada di sekitar kita, bahkan ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana dengan kesaksian kita, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun seperti itu. Jadi kesaksian berdasarkan ilmu, baik ilmu yang artinya yang kita dapatkan dari Al-Quran maupun dari misalnya riwayat-riwayat yang menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya yang sejalan dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Dari ilmu yang valid, yaitu yang dari Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa taala sudah nyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meyakini bahwasanya kita sudah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, pasti juga kita harus, ya, bersaksi bahwasanya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Karena, ya, kesaksian akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah menyebutkan memanggil rasulnya, ya ayyuhar rasul, ya, balligh ma unzila ilaika. Kemudian misalnya ayat perintah kepada kita untuk mengikuti Rasul tadi, wa ati'ullah wa ati'ur Rasul, atau wa may yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Itu semuanya, ya, dinyatakan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, oleh karena itu ini adalah merupakan satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Ya, kesaksian ini ibarat dua muka bagi satu mata uang, bagi satu koin uang. Dan kesaksian ini pun, ya, bagaimana tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah disebutkan, ya, di kitab-kitab terdahulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah Al-A'raf ayat 157, yaitu ketika menceritakan, ya, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasaktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Bahwasanya rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah itu begitu luasnya. Tapi Allah akan pastikan, Allah akan tuliskan kepada siapa? Bagi mereka-mereka yang bertakwa. Ini yang rahmat yang khusus, ya. Kalau rahmat umum meliputi
kulla syai'. Tapi yang khusus yang Allah tentukan, Allah wajibkan ini, ya Allah akan pastikan, Allah tulis bagi, Allah tetapkan bagi mereka-mereka yang bertakwa dan menunaikan zakat, dan mereka-mereka yang beriman dengan ayat-ayatku. Siapa mereka? Yaitu alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Ini Allah Subhanahu wa taala terangkan bagaimana ya orang yang akan mendapatkan, pasti mendapatkan rahmat Allah, yaitu mereka-mereka yang mengikuti Ar-Rasul. Ar-Rasul ini ada alif lamnya, ya, menunjukkan ya Rasul ini ada ahdiyah, yaitu alif lam ahdiyah ini maksudnya Rasulnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah berikan julukan An-Nabiyil Ummi, yang kita sudah jelaskan apa itu makna An-Nabiyil Ummi. Ya, arti nabi yang bersih, yang tidak terkontaminasi ya dari apa kotoran-kotoran jahiliyah, yang belum pernah mendapatkan apa pendidikan ya sebelumnya selain pendidikan Al-Qur'anul Karim. Nah, ini Allah sebutkan alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, yang sudah tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil, dan juga kitab-kitab yang lain. Ya, kitab-kitab suci yang lain selain itu ya, yang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Karena nabi-nabi itu kan banyak ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Imran. Bagaimana Allah mengikat janji kepada para nabi-nabi yang Allah utus itu untuk mengikuti Nabi kalau mereka bertemu dengan Nabi. Atau mereka memberikan kabar gembira tentang wajib mengikuti Nabi yang terakhir ini. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lamma ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Dan ingatlah tatkala ya Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian para nabi. Lamma ataitukum min kitabin wa hikmah, tatkala kami berikan kepada kalian kitab dan hikmah. Kemudian datang kepada kalian, tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, kemudian datang seorang rasul yang membenarkan apa yang kalian bawa itu tersebut. La tu'minunna bihi, hendaklah kalian beriman kepadanya. Lihat para nabi yang ya terdahulu itu diperintahkan beriman dengannya. Wala tansurunnahu, dan hendaklah kalian membelanya. Qala a'aqradtum wa akhadtum ala dzalikum isri. Ya, Allah katakan, apakah kalian memegang atas perjanjian itu? Qalu aqrarna, kami tetapkan. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksikanlah dan aku bersama kalian termasuk orang-orang yang menjadi saksi. Ini ternyata terbukti bagaimana bisyarah tadi ya, alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, nabi kita Muhammad SAW yang tertulis dalam Taurat dan Injil, dan juga mungkin dalam kitab-kitab suci yang lainnya ya, yang dulunya sebenarnya kitab suci itu kemudian banyak yang sudah muharraf. Disebutkan juga ya tersebut tentang nabi yang terakhir. Ini ternyata terbukti ya ada seorang ya, dari pemain band yang masuk Islam karena dia membaca, dia bukan masuk Islam karena didakwahi oleh teman-temannya. Dia banyak teman-temannya yang muslim, tapi dia nggak mau. Dia itu ini Dewa Putu Adi, ya. Dia masuk Islam karena dia baca itu
kitab Weda Hindu. Gitu. Dia baca di situ terdapat ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan mungkin ya ini kitab-kitab suci, kitab ini juga mungkin dulunya ya sama seperti kitab-kitab Taurat, Injil yang muharraf sekarang yang banyak sudah kemasukan tulisan-tulisan manusia. Sama aja seperti itu. Asalnya mungkin dulunya adalah kitab suci yang asli seperti itu. Ternyata di sana disebutkan rupanya ini masih tertinggal yang aslinya. Ini bagian dari hidayah Allah ingin menunjukkan dia. Ya, dia cerita bahwa sebenarnya awalnya dia mau pelajari Islam itu untuk berniat buruk lah terhadap Islam. Tapi ternyata dia dapati di buku tersebut, di kitab tersebut ciri-ciri tentang Nabi Muhammad SAW. Ini mungkin ya kisah mu'alaf Dewa Putu Adi ini bisa dilihat nanti di YouTube ya. Dari Bali dia, dari Bali ya. Dan mungkin kalau nanti kalau bisa diundang ke sini kita kayak wawancara. Ya, ini membuktikan bagaimana apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Bagaimana nama Nabi kita Muhammad ini bisyarahnya kepada Nabi Isa, Nabi Musa, nabi-nabi terdahulu Allah pesankan untuk mengingatkan umatnya agar supaya nanti mengikuti Nabi yang terakhir. Ya, karena Nabi Muhammad SAW ini umatnya adalah ini akan meliputi seluruh umat-umat yang dahulu asalnya mengikuti ke nabi-nabi yang terdahulu. Kalau mereka berada ya, di fasenya Nabi Muhammad, mereka wajib ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai artinya setiap orang yang terlahir ya setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW itu adalah semuanya itu termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut ummatud dakwah. Arti yang patut mendapatkan dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mereka beriman berarti masuk dalam ummatul ijabah. Artinya umat yang memenuhi dakwahnya Nabi. Dan ini ya dipesankan oleh umat-umat terdahulu, baik itu Yahudinya, Nasraninya, para nabinya mengingatkan supaya beriman nanti kepada Rasulullah SAW. Nah pada saat itulah ya oleh karena itu pernah Sayyidina Umar ketika mendapatkan kitab Taurat baca, wah begitu indah ini isinya ya dia gembira. Lalu ditunjukkan kepada Nabi. Lalu Rasulullah SAW katanya, lalu berubah Nabi SAW. Ya. Nabi Muhammad SAW katakan, ya Umar, ya kita sudah mendapatkan Al-Quran. Ya, kita sudah mendapatkan, bukan kita nggak boleh artinya membaca referensi lain, tapi baca dulu Al-Quranul Karim. Ya, sampai Rasulullah katakan, lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai. Andai kata sekarang ini ya, jangan kitab Tauratnya. Andai kata Nabi Musa saat ini hidup ya, dia itu tidak dia pasti harus ikut kepada aku. Ya, andai kata Nabi Musa hidup saat ini, saat Nabi Muhammad SAW ada Nabi Musa, dia harus beriman dan ikut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana ya kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, keimanan kita kepada beliau adalah ini bagian yang tidak terpisahkan dari kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Masyaallah, jazakumullah khairan jaza. Ustaz Hamzah bin Atas Alatas barusan dijelaskan gamblang ya kan, bagaimana nama mulia baginda Nabi Muhammad SAW itu sudah disebutkan di kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka diberikan janji setia dari Allah Subhanahu Wa Taala agar menyampaikan kabar gembira tentang datangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz Hamzah. Syukran Ustaz Husain. Barangkali ada yang ingin ditambahkan Ustaz Husain? Sudah lengkap ya. Kita harapkan mudah-mudahan kita betul-betul bisa membuktikan dua kalimat syahadat dalam hidup kita insyaallah. Tanpa bersikap ekstrim, tapi juga tanpa bersikap lembek hingga kita bersyahadat juga, tapi dalam waktu yang sama menyalahi syahadat kita dengan perbuatan kita. Marhaba. Insyaallah jazakumullah khair Ustaz.
Ikhwan akhwat, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat ikhwan akhwat sekalian, bisa menjadi wasilah hidayah buat kita semua. Saya Isal Kaf, ada Atep, Anis Mualim, beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.